Berikut kumpulan soal-soal ujian seleksi Alfamart antara lain. Nomor 1, berapa jumlah 85 orang dan 8 orang? Jawabannya, jumlah dari 85 orang dan 8 orang adalah dengan menjumlahkannya, yaitu 85 ditambah 8 sama dengan 93 orang. Nomor 2, jika 9 orang harus membagi Rp927, berapa rupiah yang diperoleh masing-masing? Jawabannya, Rp927 dibagi 9 sama dengan Rp103. Setiap orang mendapatkan sejumlah Rp103. Nomor 3, berapa jam akan ditempuh sebuah bus dengan kecepatan 80 km per jam dengan panjang jalan 840 km? Jawabannya, diketahui kecepatan V sama dengan 80 km per jam, jarak yang ditempuh yaitu S 840 km yang ditanyakan waktu tempuh atau T. Rumusnya T sama dengan S per V. 840 dibagi 80 sama dengan 10,5 jam. Sehingga waktu yang ditempuh bus adalah 10,5 jam. Soal nomor 4. Kalau saya berjalan ke depan 7 meter dan mundur 4 meter, berapa jauh saya dari titik semula? Jawabannya, diketahui jarak maju 7 meter, jarak mundur 4 meter, jarak dari titik semula sama dengan 7 meter dikurang 4 meter sama dengan 3 meter. 5. Berapa picis dapat saudara beli bembeng dengan uang Rp48.000 kalau dengan Rp8.000 Anda akan mendapatkan 2 picis? Jawabannya, diketahui Rp8.000 mendapatkan 2 picis. Ditanyakan, jika mempunyai uang Rp48.000, berapa picis yang didapatkan? 8.000 dibagi 2 sama dengan 4.000 harga per picisnya. Sehingga, jika uangnya 48.000 dibagi 4.000, maka dia akan mendapatkan sebanyak 12 picis. 6. Kalau imam mempunyai Rp42.000 uang, kemudian ia menerima lagi Rp17.200, kemudian membelanjakan sebanyak Rp16.000, berapa uang imam yang tersisa? Jawabannya, Rp42.000 ditambah dengan Rp17.200 sama dengan Rp59.200. Kemudian Rp59.200 dikurangi Rp16.000 sama dengan Rp43.200. Sehingga jumlah uang imam sebesar Rp43.200. Nomor 7, kalau Anda mendapatkan uang Rp2.300 dalam 1 jam, berapa yang Anda peroleh dalam 9 jam? Jawabannya, diketahui Rp2.300 dapat diperoleh selama 1 jam. Ditanyakan, bila 9 jam, berapa rupiah yang dapat diperoleh? Jadi, 9 kali Rp2.300 sama dengan Rp20.700. Jadi, uang yang didapatkan selama 9 jam sebesar Rp20.700. 8. Ali membeli 3 sisir pisang dengan harga Rp15.000 per sisir dan membeli 2 kg jeruk seharga Rp30.000. Berapakah uang kembalian Ali jika ia membayar dengan Rp100.000?
Jawabannya diketahui total uang sebesar Rp100.000. Kemudian dibelanjakan 3 sisir pisang dikali 15.000 sama dengan Rp45.000. Kemudian 2 kg jeruk dikali Rp15.000 sama dengan Rp30.000. Total harga buah Rp45.000 ditambah Rp30.000 sama dengan Rp75.000. Ditanyakan uang kembaliannya jika dibayarkan sebesar Rp100.000 sama dengan uang kembalian sama dengan total uang dikurangi total belanjaan. Total uang sebesar Rp100.000 dikurangi Rp75.000, sisanya Rp25.000. Nomor 9. Sebuah bak persegi panjang dengan panjang 12 meter, lebar 8 meter. Isi bak 648 meter kubik. Berapakah dalam bak tersebut? Jawabannya diketahui panjang 12 meter, lebar 8 meter, volume 648 meter kubik. Ditanyakan berapa dalam atau T dari bak tersebut. Rumusnya V sama dengan P kali L kali T. 648 sama dengan 12 dikali 8 dikali T. T sama dengan 648 dibagi 12 dikali 8. T sama dengan 648 dibagi 96 sama dengan 6,75 meter. Jadi dalam bak atau tinggi bak tersebut adalah 6,75 meter. 10. Syarif membeli beberapa ekor kelinci dengan harga Rp120.000 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp11.000 per ekor. Apabila keuntungannya Rp55.000, berapa ekor kelinci yang Syarif beli? Jawabannya total laba sebesar Rp55.000, laba per ekornya sebesar Rp11.000. Jadi 55.000 dibagi 11.000 sama dengan tinggal dicoret nolnya masing-masing 3. Jadi 55 dibagi 11 sama dengan 5 ekor. Jumlah kelinci yang dibeli Syarif sebanyak 5 ekor. Nomor 11. Seorang pengendara motor mampu menempuh jarak 700 km dalam 4 hari. Hari pertama ia menempuh 180 km, hari kedua 178 km, hari ketiga 170 km. Berapakah jarak yang ditempuh di hari keempat? Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui jarak yang ditempuh selama 4 hari itu sebanyak 700 km. Hari pertama 180 km, hari kedua 178 km, hari ketiga 170 km. Yang dicari di sini berapa kilometer jarak yang ditempuh pada hari keempat. Jadi, hari keempat sama dengan total jarak yang ditempuh dikurangi hari pertama, kurangi hari kedua, dan dikurangi hari ketiga. Hari keempat sama dengan 700 km dikurangi 180 km dikurangi 178 km dikurangi 170 km. Jadi hari keempat sama dengan 172 km. Nomor 12. 8 orang menggali saluran air selama 6 hari. Berapa orang yang diperlukan untuk menggali saluran air itu dalam 2 hari? Penyelesaiannya diketahui saluran tersebut dikerja oleh 8 orang selama 6 hari. Nah, jika pekerjaan tersebut dikerjakan selama 2 hari, berapa orang yang dibutuhkan? Jadi, 6 dibagi 2 dikali 8 sama dengan 48 dibagi 2. Atau hasilnya sebanyak 24 orang. Jadi, jumlah orang yang dibutuhkan untuk menggali saluran itu selama 2 hari adalah 24 orang. Nomor 13, Andi membeli 1/2 kg buah jeruk seharga Rp24.000. Berapa banyak Andi membeli buah jeruk dengan uang Rp40.000? Jawabannya, diketahui dengan uang Rp24.000 mendapatkan 1/2 kg jeruk. Jika uang Rp40.000, maka berapa kilogram jeruk yang didapatkan?
1,5 dikalikan Rp40.000 dibagi Rp24.000. Jadi tinggal dibagi dan dicoret nolnya masing-masing 3. Sama dengan 1,5 dikali 40 dibagi 24, hasilnya 2,5 kg jeruk. Jadi dengan uang Rp40.000 bisa membeli jeruk sebanyak 2,5 kg. Nomor 14, Ferdi memberikan 1/6 uangnya ke Bani dan 3 kali sebanyak itu ke Arsyad. Jika total uang Ferdi sekarang Rp1.100, berapakah uang yang Ferdi berikan ke Arsyad? Jawabannya diketahui total uang Ferdi sebanyak Rp1.100. Ditanyakan bahwa uang tersebut diserahkan ke Bani sebanyak 1/6 dan Arsyad 3 kali 1/6. Jadi di sini yang akan dicari berapa nilai nominal yang diterima Bani sebanyak 1/6 dan Arsyad 3 kali 1/6. Nah, untuk Bani 1/6 dikalikan 1.100 sama dengan 1.100 dibagi 6, hasilnya Rp183. Jadi nilai nominal yang diterima oleh Bani sebanyak Rp183 atau 1/6 dari total uang Ferdi. Sedangkan yang diterima oleh Arsyad sebanyak 3 kali 1/6. Jadi di sini 1/6 dikali 3/1. Sama dengan penyebutnya 1 dan 3, oke, 3, kemudian pembaginya 6, jadi 3/6 sama dengan 1/2 dikalikan 1.100, hasilnya 1.100 dibagi 2, mendapatkan Rp550. Jadi nilai nominal yang diterima oleh Arsyad 3 kali 1/6 dari uang Ferdi sebanyak Rp550. Selanjutnya nomor 15, Amin membelanjakan 2/10 dari uangnya untuk membeli kertas. Jika uang yang dibayarkan adalah Rp100.000, berapakah sisa uang yang diterima Amin saat menerima kembalian dari kasir? Penyelesaiannya diketahui jumlah uang Rp100.000, kemudian ditanyakan berapa uang kembalian jika dibelanjakan 2/10. Jadi 2/10 dikali Rp100.000 sama dengan 2 kali 100.000 sama 200.000 dibagi 10. Kemudian tinggal coret nolnya masing-masing 1. Hasilnya Rp20.000 adalah total belanjaan. Jadi uang kembalian Amin 100.000 dikurang 20.000 sama dengan Rp80.000. Nomor 16, kalau 5,5 kg gula pasir harganya Rp57.750, berapa harga jika 3,5 kg gula pasir itu? Jawabannya diketahui harga 5,5 kg gula pasir sama dengan Rp57.750. Ditanyakan berapa harga 3,5 kg gula pasir. Nah, cari dulu harga per kilogram dari gula pasir itu. Sama dengan Rp57.750 dibagi 5,5 kg, hasilnya 10.500 per kilogramnya. Jadi 3,5 dikali 10.500 maka hasilnya Rp36.750. Itulah harga dari 3,5 kg gula pasir itu. Nomor 17. Sebuah kereta berjalan dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dalam cuaca kabut. Dan di hari yang terang rata-rata 80 km per jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jarak sepanjang 280 km kalau 2/7 hari perjalanan berkabut? Penyelesaiannya yaitu diketahui kecepatan kereta jika berkabut sama dengan 40 km per jam. Kemudian ketika cuaca cerah maka kecepatan kereta 80 km per jam.
Ditanyakan berapa jam ditempuh jarak 280 km jika 2/7 dari perjalanan tersebut berkabut. Penyelesaiannya sama dengan 2/7 dikali 280 sama dengan 80 km jika cuacanya berkabut. Kemudian 80 dibagikan 40 sama dengan jarak tempuhnya sebanyak 2 jam. Sedangkan ketika cuaca cerah, 280 dikurangi 80 km per jam sama dengan menempuh 200 km ketika cuaca cerah. Sehingga 200 dibagi 80 membutuhkan waktu 2,5 jam ketika sedang cerah. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 280 km jika 2/7 perjalanannya berkabut sama dengan 2 jam ditambah 2,5 jam sama dengan 4,5 jam. Selanjutnya nomor 18, satu pintu air di suatu tempat mempunyai 360 cabang. Dalam satu minggu terpakai 8.640 liter air. Berapa rata-rata air yang dipakai tiap keluarga di tempat tersebut dalam waktu itu? Jawabannya diketahui satu pintu air memiliki 360 cabang atau digunakan oleh 360 keluarga. Sementara pemakaian dalam satu minggu sebanyak 86.400 liter. Nah, ditanyakan berapa rata-rata yang digunakan tiap keluarga dalam waktu satu minggu tersebut. Nah, sekarang sangat simpel penyelesaiannya, tinggal dibagi saja 86.400 liter dibagi 360 keluarga atau cabang sama dengan 240. Jadi dalam satu minggu tiap-tiap cabang mengalirkan sebanyak 240 liter ke masing-masing keluarga atau masing-masing cabang. 19. Seorang pekerja memasang tegel sebuah ruangan yang panjangnya 60 cm dengan lebar 50 cm. Ia membutuhkan 1000 tegel. Berapa meter persegi ruangan tersebut? Jawabannya diketahui panjang 60 cm, lebar 50 cm, dibutuhkan 1000 tegel dan dicari berapa meter dari luas ruangan tersebut. Nah, langsung saja 60 dikali 50 sama dengan 3000 cm. 3000 cm ini dikalikan dengan 1000 tegel, hasilnya 3 juta cm. Sentimeter ini kita akan rubah menjadi meter, otomatis menaik beberapa tingkatan atau level sehingga dicoret nolnya. Dari sentimeter ke meter, 3 juta sentimeter dijadikan meter, hasilnya 300 meter. Selanjutnya nomor 20, pada suatu daerah ada 1.890 orang pemuda yang memenuhi syarat bekerja di sebuah pabrik besar. 10% yang tidak memenuhi syarat. Berapa orangkah pemuda yang ada di daerah tersebut? Jawabannya diketahui 1.890 orang sama dengan 90%. Ditanyakan berapa orang dari 10% sisanya. Nah, penyelesaiannya yaitu 10/90 dikali 1.890. 10/90 masing-masing dicoret nolnya 1. Hasilnya 1.890 dibagi 9 sama dengan 210 orang. Jadi 10% tersebut hasilnya 210 orang. Jadi 10% sama dengan 210 orang dan 90% sama dengan 1.890 orang. Total pemuda yang ada di daerah tersebut sama dengan 1.890 ditambah 210 sama dengan 2.100 orang.
Nah, teman-teman, itulah beberapa soal-soal ujian seleksi Alfamart yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran pada saat teman-teman menghadapi ujian seleksi Alfamart. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman dapat menyelesaikan soal-soalnya nantinya dan dapat lulus dengan hasil yang memuaskan tentunya. Jangan lupa simak video-video kumpulan soal-soal lainnya di playlist Alfamart pada channel Indra Wahyu Taruna. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.